Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas prediksi dari soal KSM untuk mata pelajaran IPA MTS tahun 2022. Nah, lebih tepatnya materi yang akan saya bahas itu adalah soal-soal yang berhubungan dengan materi besaran dan pengukuran. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Kemudian bagi adik-adik yang masih belum join ke grup Telegram dan channel Telegram, silahkan aja langsung join. Untuk nama grup dan channelnya silahkan lihat tulisan di bagian bawah dari video ini. Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Sebuah toko online penjual perlengkapan haji dan umroh menawarkan kain ihram dengan memberikan informasi sebagai berikut. Berdasarkan informasi tersebut, besaran fisika ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, jadi adik-adik saya mau ngasih tips kalau ada tipe soal seperti ini, adik-adik lebih baik langsung baca ke sini juga boleh ya, langsung ke pertanyaannya boleh, atau boleh ke openingnya dulu baru ke pertanyaannya. Yang terakhir baru adik-adik baca statement 1 sampai dengan statement 4. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih mempersingkat waktu dalam pengerjaan soal ini. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di soal ini dia meminta untuk kita itu menentukan besaran mana yang termasuk besaran pokok dalam fisika yang terdapat pada statement nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, kita cek satu-satu ya. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu satuannya meter. Oke, bener ya. Panjang dan meter berarti pernyataan yang pertama benar, kita checklist. Yang kedua, bahan. Bahan ini bukan besaran pokok. Berarti udah jelas salah yang kedua. Yang ketiga itu massa, satuannya kilogram. Oke, benar. Yang keempat, gak perlu kita cek ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di optionnya 1 dan 3 itu udah ada. Tapi kalau kita mau bahas, ini juga nggak termasuk ke dalam besaran pokok karena harga itu tidak ada dalam besaran pokok. Jadi adik-adik harus hafal 7 besaran pokok ya, beserta satuan dan alat ukurnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Pada Quran surah 15 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kemudian ini kita skip aja, kita langsung ke ke pertanyaannya. Besaran berikut yang memiliki satuan yang sama adalah, nah di sini dia menanyakan besaran dengan satuan yang sama itu yang mana? Apakah gerak dengan gaya, usaha dengan daya, energi dengan power, atau momentum dengan impuls? Yang pertama kita bahas adalah gerak dan gaya. Nah, jadi gerak ini dia tidak termasuk ke dalam besaran, baik besaran pokok maupun besaran satuan. Nah, kalau gaya ini dia termasuk besaran yang dimana satuannya adalah Newton. Sehingga untuk option yang A itu salah ya. Kemudian yang kedua ini atau yang B ada usaha dan daya. Nah, usaha atau W ya, kita tuliskan lambangnya sebagai W. Dia punya satuan joule. Kita boleh tulis joule atau boleh tulis J aja. Kita tulis J aja ya, biar lebih singkat. Kemudian daya itu lambangnya adalah P, di mana besarannya itu boleh watt atau juga boleh juga boleh joule per second. Nah, kalau kita lihat dari sini, usaha dan daya itu dia punya satuan yang beda. Berarti B bukan jawaban yang tepat. Kita lanjut untuk yang C. C itu energi. Energi itu dia termasuk satuan yang sama dengan usaha. Dia sama-sama punya satuan joule ya. Energi itu lambangnya E. Satuannya joule. Kemudian power. Power ini sama dengan daya. Berarti udah jelas. Energi itu satuannya tidak sama seperti power. Kita hapus ya. Jadi kita lanjut yang D, momentum dan impuls. Nah, ini kedua besaran ini dia punya satuan yang sama. Kenapa? Karena satuan dari momentum itu adalah
kilogram meter per sekon. Begitu juga dengan impuls. Nah, pertanyaannya adalah gimana Kak cara kita tuh bisa tahu satuan dari masing-masing besaran itu gimana tanpa kita menghafalnya. Nah, tips dari kakak adalah kamu harus ingat rumusnya itu apa, kemudian kamu harus ingat juga ya satuan dari ketujuh besaran pokok. Nah, misalnya kayak gini, momentum itu kan lambangnya P ya, rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Massa itu satuannya adalah kilogram. Kemudian kecepatan itu adalah satuannya meter per sekon. Nah, sehingga satuan untuk momentum adalah kilogram meter per sekon. Kalau adik-adik yang gak hafal ya atau yang gak ingat satuan V itu apa, kamu bisa turunin dari persamaannya lagi. Nah, misalnya persamaan V adalah S dibagi T. S itu adalah jarak. Jarak itu satuannya apa? Meter. T itu apa? Waktu. Satuan waktu apa? Sekon. Nah, tinggal masukin aja ke sini. Ya, paham ya? Nah, seperti ini. Jadi kamu nggak perlu hafalin semua satuan. Cukup hafalin rumusnya aja, sama hafalin satuan dari 7 besaran pokok. Kemudian kita lanjut ke impuls. Impuls itu lambangnya adalah I. I adalah F dikali delta T. F adalah gaya. Nah, gaya ini kan satuannya Newton. Newton itu adalah kayak satuan secara umumnya gitu loh. Cuman kalau seandainya kita mau detail kayak kilogram meter per apanya, kita bisa turunin dari persamaan M dikali A. Ya kan? Kenapa? Karena F itu kan rumusnya M kali A. Ingat hukum 2 Newton. Kemudian kita lanjutin dikali delta T. Nah, untuk massa satuannya adalah kilogram. Untuk satuan A, adik-adik boleh turunin aja dari persamaan V dibagi T. V tadi satuannya apa? Meter per sekon kan? Meter per sekon. Kemudian dia dibagi T. Berarti di sini dibagi, saya coba tulis di samping aja ya, ini bagi ya adik-adik ya. Saya agak susah mau nulisnya. Oke, ini dibagi sekon, berarti kan meter per sekon ini ya. Ini bukan kuadrat ya, aduh salah. Atau langsung saya tulis aja kali ya, nggak muat ya. A-nya kan V per T. V tadi kan satuannya meter per sekon ya. Nah, dibagi ya, saya buat ke samping aja. Dibagi, oke, ini dibagi sekon. Nah, jadinya kan dikali tuh, jadinya meter per sekon kuadrat. Kayak gini. Nah, tinggal kamu pindahin aja meter per sekon kuadratnya ke sini. Meter per sekon kuadrat dikali delta T itu sekon. Kemudian sekon yang ini dicoret 1, yang ini dicoret juga. Nah, sehingga diperolehlah sisa satuannya yaitu kilogram meter per sekon. Artinya impuls itu dia punya satuan yang sama dengan momentum. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ketika seseorang membasuh muka saat berwudu, air mengenai wajah dan jatuh bergerak ke bawah semakin mendekati lantai. Pada saat fenomena jatuhnya tetes air, maka beberapa besaran fisika yang paling tepat berikut adalah. Nah, jadi kalau kita highlight ya, yang menjadi keywordnya itu adalah jatuhnya tetes air. Jatuhnya tetes air itu berarti geraknya adalah gerak jatuh ya, jatuh ke bawah. Kalau kita lihat besaran yang berpengaruh, yang A ini ada gravitasi. Gravitasi itu jelas termasuk, kenapa? Karena kan gravitasi itu dia berhubungan dengan pergerakan benda yang dia itu bergerak secara sumbu Y atau secara vertikal. Nah, di mana untuk untuk gerak jatuh suatu benda itu kan dia mengalami geraknya secara sumbu Y, sehingga gravitasi itu dia termasuk. Kemudian kita lanjut ke suhu. Suhu ini nggak masuk, kenapa? Suhu itu adalah
derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi kan nggak ada hubungannya dengan panas tuh, berarti ini nggak termasuk suhu ya. Berarti kita bisa katakan A ini salah. Kita lanjut yang B, gravitasi oke, fluida ini termasuk. Kenapa? Jadi fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Nah, di mana zat yang dapat mengalir ya, atau fluida itu dia bisa zat gas ya, bisa zat gas, bisa zat cair. Nah, karena di sini zatnya adalah air itu dia termasuk ke dalam zat cair, sehingga fluida ini dapat dikatakan berhubungan dengan air kayak gitu. Jadi bisa kita masukin ya. Kemudian kita lanjut ke termodinamika. Nah, termodinamika ini dia hubungannya bisa benda-benda yang berhubungan dengan panas ya, atau ada kalornya juga gitu loh. Jadi ini nggak masuk nih yang termodinamika. Jadi yang B salah. Kalau yang C, energi kinetik, itu masuk. Kenapa? Karena ketika sebuah benda, anggap aja ini tetesan air yang saya zoom ya, itu jatuh ke bawah, dia itu akan memiliki yang namanya kecepatan, dimana nanti kecepatannya itu berubah seiring dia itu jatuh ke bawah. Nah, semakin ke bawah, maka nanti kecepatannya itu akan semakin besar karena dia semakin mendekati dari pusat bumi. Kemudian kita lihat energi potensial. Nah, kalau energi potensial ini juga tentunya berhubungan dengan gerak suatu benda yang bergeraknya ke arah bawah. Kenapa? Karena di sini ada ketinggian, ada H. Nah, sehingga kita simpulkan yang paling tepat adalah gravitasi, fluida, energi kinetik, dan energi potensial. Kita lanjut. Sebuah ruangan kelas pada Madrasah Tsanawiyah panjangnya adalah 10 meter, lebarnya 8 meter, berlantai keramik yang berukuran 40 cm kali 40 cm. Jumlah keramik pada lantai dalam ruangan itu adalah, berarti di sini kita harus menghitung berapa banyaknya keramik yang bisa dipasang pada lantai yang berukuran 10 meter dikali 8 meter. Artinya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung masing-masing luas dari lantai dan luas dari keramiknya. Nah, karena dia di sini punya satuan yang berbeda, alangkah lebih baiknya kita menyamakan terlebih dahulu satuannya. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi cm. 10 meter diubah ke cm berarti dikali dengan 100 ya. 10 meter kali 100 berarti 1000. Atau gini deh, saya langsung tulis aja kali ya. Luas itu kan dilambangkan dengan A ya, berarti A-nya adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya 10 meter dikali 100. 10 dikali 100, 100 kan nolnya 2, tinggal tambahin aja nolnya 2 buah kayak gitu, jadinya 1000. Dikali lebar, lebarnya berapa? 8. Nah, 8 meter diubah ke cm dikali 100, berarti tinggal tambahin nolnya 2 buah setelah angka 8. Kemudian tinggal kamu hitung nih. Nah, cara ngitungnya biar lebih cepat kayak gini. Angka 1 kamu kaliin dengan 8. 1 kali 8 berapa? 8 ya. Kemudian kamu tinggal hitung berapa nol yang terdapat pada kedua angka ini. 1000 ada 3 angka 0, 800 ada 2 buah angka 0. Tinggal dijumlah. 3 tambah 2 berarti 5. Artinya di sini ada 5 buah 0. Berarti jawabannya adalah 800.000 ya. Oke, kita simpan dulu, kita ingat ya. Kemudian kita hitung luas dari keramiknya. Dia luasnya adalah 40 cm. Panjangnya 40, lebarnya 40 cm ya. Tinggal dikali aja, 4 dikali 4 16. Ini nolnya ada 2 buah kan, masing-masingnya tinggal tulis ulang. Berarti 1600. Nah, untuk menghitung berapa banyaknya keramik, berarti tinggal bagi aja tuh yang tadi 800.000, 345 ya, 800.000 dibagi 1600 ya. Nah, tinggal dibagi aja nih.
Yang pertama bagi dulu 80 dengan 16, hasilnya 5. Kemudian di bawah ini ada nolnya 2 buah. Yang di bawah ini nolnya 2 buah, coret dengan yang di atas. Oke, sisalah nol yang ini 2 buah kan. Nah, tinggal kamu tulis 2 buah. Jadi jawabannya adalah 500 buah. Jawabannya yang C. Kita lanjut. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Berdasarkan satuan SI, maka data dalam tabel tersebut yang benar adalah, berarti di sini kita diminta untuk menentukan besaran, satuan, dan alat ukur yang tepat. Yang pertama kita cek dulu untuk massa. Massa satuannya kilogram, oke benar. Alat ukurnya neraca lengan, benar ya. Berarti kita bisa checklist untuk yang I. Kita lanjut yang J, panjang, oke. Satuannya cm. Oh ini enggak, karena harusnya adalah meter. Kenapa? Karena dia minta dalam satuan internasional. Kalau internasional itu massanya kilogram, kalau panjang itu harusnya dia meter. Berarti ini salah. Kita lanjut suhu, Kelvin, oke. Oh, alat ukurnya kalorimeter, ini salah. Alat ukurnya adalah termometer ya. Yang benarnya termometer. Ini saya agak susah nulisnya, jadi nggak usah ditulis ya adik-adik. Ini udah jelas salah. Kalau yang L kuat arus, oke. Satuannya A, alat ukurnya ampermeter, oke benar. Berarti jawaban yang tepat adalah I dan L. Kita lihat dulu. Oh, yang B nih, L dan I. Oke, kita lanjut. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa nih? Berdasarkan hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar di samping, ya ini di samping gambarnya. Hasil pengukuran dengan ketelitian dan aturan angka penting yang tepat dari panjang diameter pipa tersebut adalah, kalau kita lihat ini dia gambar untuk mikrometer skrup. Nah, kita harus cek dulu berapa nilai dari skala utama dan skala noniusnya. Oke, kita coba zoom ya. Kelihatan ya. Nah, ini adalah bagian untuk skala utamanya. Kalau kita lihat di sini skala utamanya adalah 5,5. Kita tulis dulu hasil pengukuran ya, skala utama tambah skala nonius. Skala utamanya 0,5 ya. Salah. 5,5. 0,5 sih. 5,5. Ini skala noniusnya dikali ini ya, ketelitiannya 0,01. Oke. Kita lihat SN-nya ini berapa. Nah, cara bacanya tuh kalau yang noniusnya, kamu lihat garis yang di sebelah sini ya, yang sebelah sini yang sejajar dengan garis yang ini nih, garis yang vertikal, lihat. Nah, kalau kita lihat yang sejajar itu adalah yang angka 30, sehingga skala noniusnya adalah 30. Kecoret. Oke. Berarti ditambah 30 dikali 0,01. Nah, ini saya jelasin dulu ya adik-adik cara menghitung 30 dikali 0,01 tanpa kalkulator. Kita coba bahas di sebelah D, yang mana ada space tuh. Ini aja kita hapus. Oke. 30 dikali 0,01. Jadi kalau dia dikali dengan desimal, angka desimal, berarti nanti dia itu komanya bisa bergeser ke kiri. Kalau dia dikali dengan angka ratusan kayak 100, 1000, 10 atau 10.000, nanti komanya bergeser ke kanan. Nah, maksudnya kayak gini. 30 itu kan berarti 30,0. Iya kan? Setuju ya? Nah, 30,0 kita tulis dulu. Sama untuk jaga-jaga, kita boleh tulis angka 0 di sebelah kiri. Kira-kira aja berapa. Kemudian kita lihat di sini
ada berapa angka setelah desimal? Ada 1, 2. Artinya ada 2 angka setelah desimal. Karena ada 2 buah angka setelah desimal atau setelah angka koma maksudnya, berarti koma yang ini itu bergeser ke kiri sebanyak 2 kali atau sebanyak angka setelah koma. Kita hitung ya sama-sama. Di sini saya akan ganti dulu jadi hitam deh. Kita hitung ya. 1, 2. Nah, artinya komanya di sini. Nah, kalau kita lihat, kita petakin ya. Nah, ini hasilnya 0,3. Berarti ini sama dengan 5,5. Aduh, agak susah. 5,5 ditambah 0,3 berapa? Tinggal jumlahin aja. 5 yang di belakang dijumlahin sama 3 yang di belakang, berarti berapa? 8. Kemudian setelahnya ada tanda koma kan. Nah, lalu tinggal jumlahin aja. 5 tambah 0 berapa? 5. Berarti 5,8. Nah, kalau kita lihat di sini dia 5,80. Kenapa dia menggunakan 5,80? Karena di soal ini dia memintanya sesuai dengan aturan dari angka penting. Makanya aslinya menjadi 2 angka setelah desimal kayak gitu. Oke, kita hapus dulu. Kalau kita lihat di option A sama B ini, dia ada 0,05 mm sama 0,01. Nah, yang tepat itu yang mana? Caranya kayak gini adik-adik. Jadi, angka setelah plus minus itu adalah setengah dikali dengan ketelitiannya. Atau boleh juga setengah dari angka yang terkecil dari satu skala juga boleh. Ini saya agak susah menulisnya. Nah, jadi ketelitian untuk mikrometer sekrup itu adalah 0,01. Nah, setengah dari 0,01 adalah 0,005. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut soal yang ini ya. Pertanyaannya apa nih? Berdasarkan gambar, massa zat cair A dan B berturut-turut adalah. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang pertama, ini gambar untuk bejana yang kosong, hasilnya adalah 35 gram. Untuk yang kedua, ini terisi zat cair A, massanya 110 gram, yang B massanya 125 gram. Nah, tentu aja untuk menghitung massa zat cair A dan B, kita tinggal mengurangkan aja. Massa zat cair A dengan bejana yang kosong, massa zat cair B dengan bejana yang kosong. Kita hitung yang pertama ya. 110 dikurang 35 berarti berapa? 75. Yang A ini berarti dia 75 gram. Yang B 125 kurang 35 berapa? 125 kurang 35 berarti 90. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Gambar berikut ini menunjukkan cara mengukur diameter muka salah satu kesenian rebana. Diameter muka salah satu kesenian rebana tersebut adalah. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya angkanya kurang jelas ya adik-adik. Angka yang di sini tuh kayak kurang jelas berapa. Cuman kalau kita lihat kan di sini 30 ya. Mungkin di sini sekitar 25 kali ya. Sini 25, di sini 75. Nah, kalau kita kurangin tuh 75 kurang 25 berarti 50 cm. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah 50 cm. Oke, sekian dulu pembahasan soalnya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas materi yang lain, kemungkinan antara materi listrik dan magnet atau materi gerak dan gaya. Kemudian bagi adik-adik yang mau request ya pembahasan materinya apa, silakan tulis saja di kolom komentar atau juga bisa request melalui grup Telegram yang udah saya sediakan. Nah, nama grupnya ini nih, OSN KSM IPA, dan nama channelnya pembahasan soal OSN KSM IPA.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.